Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Lecce akan menjamu Inter di Ettore Giardiniero pada pekan ke-26 Serie A. Pertandingan ini akan kick-off Senin 26 Februari 2024 pukul 00 waktu Indonesia Barat. Siaran langsung Bein One dan live streaming di video. Bagi Lecce, Inter tentu saja lawan yang sungguh berat. Pasalnya, sang pemimpin klasmen saat ini sangat sulit dihentikan. Inter baru saja menang tipis 1-0 atas Atletico Madrid berkat gol tunggal Marko Arnautovic di babak 16 besar Liga Champions leg pertama. Dengan hasil itu berarti pasukan Simone Inzaghi tercatat selalu menang dalam 9 laga terakhir di semua ajang. Sebaliknya, Lecce selalu kalah tanpa bisa mencetak gol dalam 2 pertandingan terakhir mereka. Lecce kalah 0-4 dari Bologna, kemudian ditekuk Torino 2 gol tanpa balas. Kali ini, melawan Inter, Lecce sepertinya juga harus bersiap untuk kehilangan poin meski main di kandang. Manajemen Inter diprediksi akan aktif di bursa transfer musim panas untuk menyediakan skuad yang cukup besar bagi Simone Inzaghi untuk musim depan. Seperti diketahui, dengan keikutsertaan Inter di Piala Dunia Antar Klub, mereka akan memainkan hingga 71 pertandingan resmi dalam satu musim. Oleh karena itu, Marotta akan menyediakan skuad yang cukup besar untuk pelatih Piacenza itu, sehingga dia dapat menghadapi semua pertandingan tanpa melelahkan semua pemain. Inter diprediksi akan mempertahankan line-up utamanya musim depan, namun mereka akan memiliki pemain cadangan yang tak kalah baiknya. La Gazzetta dello Sport mengungkap susunan pemain cadangan Inter untuk musim depan. Menurut surat kabar tersebut, akan ada Audero di gawang, Bisek, De Vrij dan Darmian di pertahanan, dengan Buchanan dan Carlos Augusto di sayap. Fratesi, Aslani dan Zielinski di lini tengah, dengan pasangan Arnautovic-Taremi di lini depan. Inter dilaporkan tidak perlu lagi menjual pemain bintangnya di musim panas 2024 mendatang untuk menyeimbangkan neraca keuangan klub. Seperti diketahui, Inter pada beberapa musim terakhir tidak segan-segan menjual 1 atau 2 pemain bintang. Lantaran mengalami masalah finansial, namun segalanya akan berbeda pada musim panas tahun ini. Musim lalu Nerazzurri harus melego kiper utama Andre Onana dengan harga lebih dari 50 juta euro. Dan pada musim panas 2022, mereka juga melepas Romelu Lukaku dengan harga sekitar 113 juta euro serta Achraf Hakimi dengan harga sekitar 68 juta euro. Penjualan nama besar itu diperlukan agar proyek klub terus berjalan. Inter akhirnya mulai membangun proyek yang kuat di bawah asuhan Simone Inzaghi dengan penampilan tak terduga mereka di Liga Champions musim lalu yang mendatangkan hadiah uang besar, dan kebijakan transfer cerdas dari CEO BP Marotta yang menjaga skuad tetap kompetitif. Gazzetta dello Sport via Football Italia merinci bagaimana Inter akan memperoleh lebih dari 50 juta euro dari keikutsertaan mereka di Piala Dunia Antar Klub mendatang. Mereka juga berada di jalur yang tepat untuk memenangkan Scudetto pada musim ini, sesuatu yang akan mendatangkan tambahan jutaan dolar bagi klub. 2 pemasukan itu saja sudah cukup bagi Inter untuk tidak menjual pemain bintang guna menopang posisi keuangan mereka.
Selain itu, Nerazzurri sudah mulai memperkuat skuad dengan mengamankan kesepakatan Piotr Zielinski dan Mehdi Taremi sebagai agen bebas. Manajemen Inter kini fokus menyiapkan kontrak baru untuk Nicolo Barella, Lautaro Martinez, dan Denzel Dumfries. Penyerang Inter Lautaro Martinez tengah memburu 3 rekor sekaligus di sisa musim ini, termasuk mencetak golnya yang ke-100 di ajang Liga Italia Serie A. Bintang asal Argentina ini menjadi top skor sementara Serie A sejauh musim ini dengan torehan 20 gol. El Toro sudah mengoleksi 99 gol dalam 195 pertandingan di kasta tertinggi Italia selama memperkuat Inter dan dapat menambah jumlah golnya dalam pertandingan berikutnya melawan Lecce. Dia hanya butuh 1 gol di laga pekan ke-26 tersebut yang membuatnya mendulang 100 gol di Serie A. Itu merupakan tonggak bersejarah baginya di level individu, namun ada 2 target lagi yang bisa diwujudkan Lautaro di sisa musim ini. Salah satunya adalah memecahkan rekor gol pribadinya per musim di ajang Serie A. Seperti diketahui, Lautaro belum pernah mencetak lebih dari 21 gol dalam satu musim Serie A. Namun kini, Lautaro berada di jalur yang tepat untuk melampaui catatannya tersebut, mengingat ia sejauh musim ini telah mengemas 20 gol dan masih ada 14 laga tersisa. Terakhir, Lautaro juga berpeluang memecahkan rekor 36 gol sepanjang masa Serie A dalam satu musim milik Gonzalo Higuain dan Ciro Immobile. Inter Milan sekarang memiliki starting 11 yang bernilai lebih dari 500 juta euro meskipun mengeluarkan biaya transfer yang relatif kecil. Menurut Tuttosport, Inter telah menerapkan strategi transfer yang sangat jelas dalam beberapa tahun terakhir. Nerazzurri telah bekerja dalam batasan finansial yang signifikan. Ini berarti mengejar pemain yang tersedia dengan harga relatif murah atau dengan status bebas transfer. Meski begitu, kini peningkatan harga pemain Inter mengalami peningkatan drastis. Benjamin Pavard yang dibeli seharga 30 juta euro kini bernilai 50 juta euro. Sama nilainya dengan Federico Di Marco yang tiba dengan harga lebih dari 5 juta euro. Bahkan jika penilaian Marcus Thuram tampak rendah, diperkirakan sebesar 60 juta, padahal ia bernilai lebih. Inter diperkirakan akan mendapatkan keuntungan modal besar lainnya dengan Denzel Dumfries, yang kontraknya akan berakhir pada tahun 2025 dan tampaknya tidak dapat diperbarui mengingat jarak ekonomi. Rombongan meminta 5 juta euro bersih, apalagi pasca pencabutan SK pertumbuhan. Paramount, Qatar Airways, dan Betson Group berebut menjadi sponsor utama klub musim depan. Paramount Plus ingin mempertahankan logonya di Inter musim depan, namun dapat persaingan dari Qatar Airways yang sudah mematok harga sekitar 20 juta per musim. Di sisi lainnya, Betson Group yang baru saja melayangkan tawaran bisa menang sebagai sponsor utama Inter musim depan. Dengan tawaran yang diajukan berkisar antara 27 dan 30 juta euro per musim. Tawaran ini lebih besar dari kedua pesaingnya dan negosiasi sedang dilakukan dan berjalan baik. Hanya ada satu kendala di pihak Inter mengenai Betson Group ini, yang mana Badan Olahraga melarang situs taruhan menjadi sponsor klub dan masih mengawasi tawaran ini sebaik mungkin.